أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. Oke, ya bacanya bagus ya, Ibu. Apa namanya, Ibu Ani? Ibu Ani Di paru kan? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, ya, nantinya bagus ya, Ibu. Ibu Ani ya. Coba saya mau bertanya. Walahul hamdu. Di situ ada bacaan al apa itu? Al-Qomariyah, Pak. Nah, mengapa disebut al-Qomariyah? Karena ada alif lam menghadapi huruf Qomariyah yaitu ha. Ya. Kalau huruf Qomariyah ada berapa? Ada 14. Ya, ada 14 ya. Jadi memang huruf Qomariyah ada 14, huruf Samsiyah ada 14. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu kita mempelajari hanya 28 huruf. Bolak-balik kemana-mana itu dibikin ngaji, ceramah dibikin, kita hanya bolak-balik 28 huruf ya, yaitu huruf ya namanya, dari mulai alif sampai ya. Itu terbagi jadi dua, yang satu milik Al-Qomariyah, yang kedua milik Al-Samsiyah. Ada orang bilang nok Qomariyah dengan nok Samsiyah. Jadi Qomariyah itu sesuai dengan namanya rembulan. Rembulan itu jelas. Kalau kita membaca Al-Qomariyah harus jelas. Kita memandang bulan ke atas itu kiloan ya. Nah, kalau Al-Samsiyah itu adalah remang-remang tidak jelas. Samsiyah artinya matahari. Kita melihat matahari kan silo. Jadi kan jelas kayak apa matahari. Makanya kalau membaca Al-Samsiyah tidak jelas, kalau membaca Al-Qomariyah jelas. Oke. Sekarang fis samawati al apa itu? Al-Syamsiyah, Pak. Apa sebabnya? Karena ada alif lam menghadapi huruf Samsiyah yaitu sin. Oke. Jadi kan fis samawati ya, alnya nggak terbaca. Tidak boleh fil samawati, fis samawati. Itu namanya Samsiyah. Kalau wal ardi
al apa? Al-Qomariyah karena huruf alif lam bertemu huruf Qomariyah yaitu hamzah. Oke. Wa asyiyawahina. Wa asyiyawahina bahasa apa itu? Idgham bigunnah Oke, idgham bi gunnah. Apa sebabnya? karena tanwin menghadapi huruf idgham bigunnah yaitu wawu. Huruf idgham bi gunnah ada berapa? Ada 4 ya yanmu Yamu, ya. Ya nun mim wawu. wawu. Oke, ya. Nah, sekarang misalnya ada huruf ya. Ada huruf dia, Ya. sebelumnya itu ada nun mati ketemu dengan ya. Tapi dalam satu kalimat atau dalam satu kata bisa kan itu digunakan? Yang mana, Pak? Misalnya ada nun sukun ketemu ya, Ya. tapi Idgham tidak dalam satu kalimat. Apa? Hanya satu kalimat, tidak dalam satu kalimat. Apakah itu namanya bacaan kita digunakan? nun sukun ketemu iya. Dalam satu kalimat, tapi dalam satu kalimat. Inwanun ya. Bunyanun. Nun sukun ketemu dengan ya. Inwanun. Ya. Nun sukun ketemu dengan wawu. Tapi dalam satu kalimat. Apakah itu bahasa kita digunakan? Bukan. Apa bahasa? Idhar mutlak mungkin, Pak. Oke, idhar Mutlak. mutlak. Oke, Ibu Tria, Ibu Ani ya. Ya. Idhar itu ada idhar halki, idhar mutlak, ya. Ada idhar samawi, ya. Ada idhar qomariyah, ada 4 ya. Oke, terima kasih ya. Kita ngobrol selanjutnya, monggo dipersilakan kepada Bapak Guru Mamat. Terima kasih, mohon maaf pakai pipa sekarang Pak, mati lampu. Oh, mati lampu ya. Ya. Senang saya mendengar Doa. bacaan Al-Quran Bu Ani dengan penjelasan tajwidnya begitu paham, begitu Ya. Pak dosen ya. Mudah-mudahan ini gambaran bagi kita semua tetap untuk belajar begitu kepada Ibu. Sekali lagi bahwa kita itu kita siswa kita, dididik kita, dimana anak-anak kita serba tahu begitu kepada Ibu. Berikan contoh yang baik begitu. Selanjutnya Ibu Ani, disilahkan untuk menjelaskan dari awal bagaimana Ibu merancang satu kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan RPP. Singkat saja Bu, dipersilakan. Ya Pak, kan sebelum RPP itu mungkin dirancang dulu protanya, program tahunannya, terus program semester, juga silabus, kemudian baru dikembangkan melalui RPP. Dan adapun bagian-bagian dari RPP ini adalah kompetensi inti yang terdiri dari 4, yaitu KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Dan poin yang kedua dalam RPP itu kompetensi dasar. Terus yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi itu sendiri bisa dikembangkan atau bisa dibuat oleh guru. Kemudian setelah IPK yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu mengacu pada IPK yang telah dibuat oleh kita. Terus yang selanjutnya materi pembelajaran. Adapun dalam materi pembelajaran ini ada fakta, ada konsep, dan ada prosedural, juga ada metakognitif. Ya, terus yang selanjutnya
pendekatan, model atau metode yang digunakan, yaitu kalau pendekatannya contohnya pendekatan scientific learning atau TIPEC. Terus kalau modelnya misalkan yang saya pakai problem based learning. Terus untuk metodenya misalkan ceramah, pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Dan poin selanjutnya yaitu media atau alat bahan pembelajaran. Yang pertama PowerPoint, medianya bisa berupa PowerPoint, video, atau gambar. Terus alatnya laptop, smartphone, proyektor, dan speaker aktif. Adapun bahannya yaitu lembar kerja peserta didik. Terus untuk poin selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar ini dari buku, yaitu buku Akidah Akhlak. Terus yang selanjutnya langkah-langkah pembelajaran, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Kalau pendahuluan itu poinnya 1, menyiapkan peserta didik. Terus yang kedua persepsi, yang ketiga penyampaian tujuan, dan yang keempatnya yaitu diagnosa pengetahuan awal. Kalau kegiatan inti itu, kalau misalkan RPP-nya PBL, yang poin pertamanya mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang poin keduanya mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiganya membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempatnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelimanya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan untuk kegiatan penutupnya yaitu refleksi, penyimpulan, dan tindak lanjut. Untuk poin yang terakhirnya yaitu penilaian proses dan hasil pembelajaran. Yang mana dalam penilaian proses ini dan hasil pembelajaran ada instrumen dan teknik penilaian, terus ada bentuk penilaiannya, dan ada instrumen penilaian seperti penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya Pak, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih. Satu lagi nih Bu ya. Kalau saya tidak salah mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Ani tadi, ada metode yang dijelaskan yang pertama itu berbagai metode kan. Di antaranya Ibu menyampaikan ada yang disebut dengan ramah. Itu seperti itu. Tetapi Bapak dan Ibu ada yang mengatakan bahwa dalam kurikulum K13 metode ceramah itu adalah dapat dikatakan haram, gitu ya. Dalam artian bahwa metode ceramah itu tidak perlu untuk dicantumkan. Pengetahuan Bapak dan Ibu, bagaimanakah pendapat Ibu Ani mengenai penjelasan tentang tidak diperkenankan untuk menyebutkan metode ceramah? Dipersilakan Bu. Mungkin bisa saja ya Pak untuk sebagian guru. Tapi kalau menurut saya, kalau kan saya ngajarnya di madrasah ibtidaiyah, jadi siswa-siswanya masih butuh penjelasan dari gurunya Pak. Jadi kalau media ceramah itu masih dibutuhkan kayaknya Pak. Oh itu ya. Mungkin nanti ada beragam jawaban dari Bapak dan Ibu. Dan kita ada apabila ada perbedaan dari pendapat Bu Ani dan dari para pakar bahwa metode ceramah itu tidak perlu dicantumkan dalam RPP K13 gitu. Tapi menurut Bu Ani, dia berpenjelasan bahwa saya mengajar di madrasah, dengan demikian perlu gitu kan untuk metode ceramah. Bapak dan Ibu,
sementara terima kasih Bu Ani atas penjelasannya. Iya Pak, terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi Ibu membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan menularkan ke anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Amin. Dosen. Ya. Oke, terima kasih Bapak Guru Mamat dan terima kasih kepada Ibu Ani ya. Jadi nanti diteruskan ya bakat-bakat Ibu Ani ya. Ya Pak, insya Allah. Membaca Al-Qurannya bagus sekali. Kalau di Ibtidaiyah itu ngajarnya guru keras ya Bu Ani ya. Iya Pak. Semua mata pelajaran diajar, Iya. termasuk mata pelajaran umum diajar oleh Ibu Ani semua. Iya Pak. Luar biasa ya. Ya memang sih Bapak Guru ya kalau di Ibtidaiyah sih kita perlu penjelasan jadi sebenarnya metode ceramah yang masih diperlukan ya. Ya boleh dikatakan kalau ngajar MI itu harus rewel ya. Iya. Ya penjelasannya itu lebih jelas lagi, mendetail ya. Kalau tidak digunakan metode ceramah, dari mana mereka paham ya gitu ya. Jadi ya oleh karena itu ya nggak apa-apa. Yang penting kalau menurut kurikulum K3 tidak dicantumkan ya, kalau pada prakteknya ya kita karena yang dihadapi itu manusia itu ya bermacam-macam. Ada yang maksudnya khususnya para siswa tidak ya artinya ya, dan juga ya, kan tergantung kita apa yang mereka butuhkan jelaskan. Ya kayak metode drama itu menjelaskan tentang wudhu ya, bukan hanya tentang peragaan ya, ceramahnya ini sejarahnya, manfaatnya. Oke, terima kasih Ibu Ani Rosmawati, bukan Ani Yudhoyono ya. Iya. Kan. Gak Ya, apa-apa. oke, silakan disimpulkan atau ditutup mangga. Ya, terima kasih Bapak dosen dan Bapak Guru Pamong. Insya Allah saran-sarannya akan saya laksanakan. Dan semoga Bapak dosen dan Bapak Guru Pamong sehat selalu. Terima kasih. Mungkin cuma itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Terputus ya Allah, terus beres. Sebelumnya tempatkan dengan segala hormat. Beres. Sebelumnya ada yang rekam update. Beres. Beres.